Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arju Kurnia Azizul Hakim dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika Prodi PTI. Di sini saya akan menjelaskan perihal materi routing statik pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, untuk topik pembahasannya saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian yang berisi deskripsi singkat penjelasan tentang routing statik. Terus juga ada fungsi-fungsi routing statik. Terus yang ketiga ada cara kerja routing statik. Terus yang keempat ada keuntungan dan juga kerugian. Terus nanti akan saya tambahkan mengenai simulasi penggunaan routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama yakni pengertian. Jadi routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, routing statik juga memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yakni jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Terus yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Terus ada juga fungsi. Nah, fungsi routing statik antara lain yang pertama yakni dari bagian stabilitas. Dalam routing statik, rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan seperti yang telah disebutkan tadi, sehingga tidak ada perubahan dalam topologi jaringan yang dapat mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Terus dari segi keamanan, routing statik dapat membantu dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan atau mencurigakan dari jaringan yang tidak dikenal. Terus yang ketiga yakni dari segi penghematan sumber daya, routing statik memerlukan sumber daya jaringan yang lebih sedikit dibanding dengan routing dinamis, karena tidak perlu mengirimkan paket jaringan untuk mempelajari topologi jaringan. Terus yang keempat dari segi kontrol, routing statik memberikan kontrol penuh kepada administrator jaringan untuk mengatur alur lalu lintas di sebuah jaringan. Terus yang terakhir ada Eee, maksud saya yang topik yang ketiga yakni cara kerja. Nah, cara kerja routing statik itu, ada 3 bagian, yaitu yang pertama, eee, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Terus yang kedua ada router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Terus yang ketiga ada admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan atau mengirim paket data yang ada pada jaringan. Terus ada juga beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama destination. Nah, destination ini adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan IP 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Terus yang kedua ada gateway, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Terus yang ketiga ada preferensi source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP address. Terus yang keempat yakni distance. Dari 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari sebuah router. Terus yang terakhir yakni ada keuntungan dan juga kerugian. Nah, keuntungan menggunakan routing statik ini ada beberapa. Yang pertama yakni meringankan kinerja prosesor router. Terus yang kedua yakni tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Terus yang ketiga ada routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Terus yang keempat ada routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membaca traffic yang nantinya akan merugikan penggunaan routing statik. Terus di samping ada keuntungan juga ada kerugian menggunakan routing statik. Yang pertama yakni administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Terus yang ketiga ada administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Terus yang keempat ada rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Mungkin itu dulu penjelasan singkat mengenai materi routing statik. Selanjutnya akan saya simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya lanjut perihal penjelasan mengenai routing statik. Kali ini langsung menggunakan simulasi dari software Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada sebuah jaringan
yang terdiri dari 3 PC. Nah, PC 1 sama PC 2 ini dihubungkan melalui router 1, terus PC 3 dihubungkan melalui router 2, lalu ada router 3 untuk menghubungkan kedua router, terus ada server 1 dan juga server 2 yang dihubungkan oleh router 3. Nah, yang pertama-tama untuk PC 1, saya menggunakan IP seperti ini, address 192.168.1.1 dengan subnet mask seperti ini. Lalu gateway-nya saya isi dengan 62. Lalu DNS servernya seperti ini. Terus untuk PC yang kedua, saya isi IP-nya dengan hostnya 65. Terus subnet masknya 192 karena menggunakan /25. Terus 26 maksud saya. Terus gateway-nya saya menggunakan 62. Terus untuk PC yang ketiga, HP-nya saya menggunakan 253. Dan untuk subnet masknya 128. Dan default gateway-nya saya kasih 254. Dan DNS-nya seperti ini. Lalu untuk settingan router yang pertama, melalui yang fast internet 0, itu IP address-nya seperti ini. Terus ada subnet masknya seperti ini. Ini yang menghubungkan ke PC 1. Terus ini untuk yang menghubungkan PC 2, yakni IP address-nya 126. Terus subnet masknya 192. Terus ada juga settingan serial, kabel serial 2. Ini dengan IP address-nya seperti ini. Terus subnet masknya seperti ini. Nah, jangan lupa semuanya ini di-on-kan terlebih dahulu karena settingan router pada defaultnya akan off. Jadi jangan lupa di checklist terlebih dahulu. Terus di kabel serial 3 itu IP address-nya 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 karena menggunakan /24. Oke, terus untuk settingan router 2, nah ini settingan router 2 itu seperti ini untuk kabel fast ethernet 0-nya. IP address-nya 192.168.1.154 dengan subnet mask 255.255.255.128. Terus untuk router ketiga, untuk kabel Ethernet yang 0 atau 1, ini IP address-nya seperti ini. Terus ada juga subnet mask-nya seperti ini. Terus flash Ethernet yang ke kabel kedua yang atau ke 1, input 1, yakni IP address-nya 43434343. Terus subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus serial 2-nya mempunyai IP address yang seperti ini dan juga subnet mask yang seperti ini. Terus serial 3-nya juga IP address-nya seperti ini dan juga subnet mask-nya seperti ini. Terus untuk server 1, saya kasih IP-nya seperti ini 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Terus default gateway-nya 3. Terus DNS servernya saya kosongi. Terus untuk server yang kedua seperti ini 43.43.43.1 dengan subnet masknya seperti ini karena /24 jadi 255.255.255.0. Default gateway-nya juga 433.433.433. Terus DNS servernya saya kosongi. Nah, setelah setting interface pada semua perangkat ini, maka kita harus men-setting routingnya, yakni destinasi-destinasi dari setiap perangkat ini untuk bisa menghubungkan atau bisa mengirim paket dan sesuai rute yang administrator mau. Jadi kita setting terlebih dahulu untuk destinasinya. Dari router kita pergi ke static. Nah, ini yang pertama ada dari IP 33/24 dengan subnet masknya ini 255.255.255.0.
menuju IP 13.13.13.3. Terus yang kedua ada IP 434343 dengan subnet mask 24/24 menuju IP 13.13.13.3. Terus yang ketiga ada IP 192.168.1.128 dengan /25 menuju IP 12.12.12.2. Oke, ini dari router yang pertama. Jadi tinggal nanti masukannya dari sini, dari network, IP-nya, IP network. Terus ada submasknya, terus next hop ini perangkat yang mau dituju. Jadi nanti tinggal diisi lalu ditekan, diklik add. Oke, terus untuk yang router kedua kita klik static. Nah, ini ada juga dari IP 33.33.33/24 menuju ke IP 23.23.23.3. Terus ada juga IP 43.43.43.0/24 menuju 23.23.23.3. Terus ada juga IP 192.168.1.0/25 melalui 12.12.12.1. Terus router ketiga, nah ini ada 192.168.1.0/25 melalui 13.13.13.1. Terus ada juga yang kedua yakni IP 192.168.1.128/25 melalui 23.23.23.1. Nah, setelah semua interface dan juga backbone dan juga routing destinasi yang telah kita tentukan sudah disetting, maka kita tinggal simulasikan. Nah, untuk simulasi yang pertama yakni kirimkan paket simple PDU ke PC1 dari PC1 ke PC2. Nah, kita tinggal kirimkan, kita masuk ke mode simulasi dulu. Nah, karena ini sudah saya buat skenario-nya biar waktunya lebih singkat. Nah, ini. Jadi misalkan belum buat skenario ya tinggal klik simple PDU, arahkan ke PC1 lalu ke PC3. Karena ini saya sudah membuat jadi tinggal saya play saja. Nah, ini dari PC1 akan mengirim ke router 1. Lalu router 1 akan diteruskan ke IP tujuan yang berada di PC2. Lalu PC2 akan mereply menuju ke router 1, lalu akan dikembalikan ke pengirim pesan yang pertama yakni PC1. Nah, pesan telah sukses diterima oleh PC1. Terus skenario yang kedua yakni kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Nah, ini tinggal saya play karena tadi sudah saya buatkan skenario-nya biar singkat waktu. Jadi dari PC1 akan mengirim pesan ke router 1. Lalu router 1 akan mencari IP, ternyata IP-nya ada di router 2, maka akan diteruskan ke router 2. Lalu router 2 akan meneruskan ke IP yang dituju oleh PC1, yakni berada di PC3. Lalu PC3 karena komunikasi ini berbalik arah atau berdua arah, maka PC3 akan mengembalikan ke router 2, lalu router 2 akan meneruskan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke pesan ke PC1 yang merupakan pengirim pertama. Nah, pesan telah sukses diterima oleh PC1. Terus simulasi yang ketiga yakni simple PDU dari PC1 ke server 1. Nah, ini sudah saya buatkan skenario-nya dari PC1 ke server 1. Jadi tinggal kita lakukan play saja. Tadi PC1 akan mengirim pesan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan pesan menuju router 3, lalu router 3 akan mengirimkan pesan ke alamat IP yang dituju yakni server 1. Lalu server 1 juga bisa mereplay dan akan mengirimkan hasil replay menuju ke router 3. Lalu router 3 akan meneruskan ke router 1, lalu router 1 akan meneruskan ke PC1 yang merupakan pengirim pertamanya. Nah, pesan telah sukses. Lalu kita masuk ke skenario keempat. Skenario keempat ini
kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 2. Nah, ini PC1 ke server 2. Nah, kita langsung tinggal play saja. Dari PC1 akan mengirimkan paket menuju router 1. Lalu router 1 akan mengirimkan paket menuju router 3. Lalu router 3 akan mengirimkan paket ke server 2 yang merupakan alamat IP yang dituju oleh PC1 untuk menerima pesan yang dikirimkan dari PC1. Lalu server 2 juga bisa mereply dan akan mengirimkan hasil reply ke router 3. Lalu router 3 akan mengirimkan pesan menuju router 1. Lalu router 1 akan mengirimkan pesan kembali ke PC1. Terus untuk skenario yang kelima, yakni dari PC3 ke PC1. Jadi tinggal dari PC3 ke PC1 kita play saja untuk mengamati jalannya paket. Dari PC3 akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkan ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke alamat IP yang dituju yakni PC1. Nah, PC1 juga bisa mereply atau mengirim pesan balasan dan akan ditujukan ke router 1 terlebih dahulu, lalu router 1 akan menuju router 2 dan akan menuju ke PC3 sebagai penerima. Nah, untuk selanjutnya yakni skenario yang ke-6. Skenario yang ke-6 yakni kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2 kita langsung amati saja, kita play. Nah, pesan akan langsung dikirimkan ke router 2. Lalu router 2 akan mencari alamat IP, ternyata alamat IP berada dalam jaringan router 1. Lalu router 1 akan mengirimkan sesuai alamat yang dituju oleh PC3 yakni PC2. Lalu PC2 juga bisa mereply, akan mengirimkan pesan ke router 1. Lalu router 1 akan mengirimkan pesan ke router 2 dan akan mengirimkan pesan balasan menuju PC ketiga. Nah, untuk skenario selanjutnya yakni yang ke-6. Yang ke-6 ini kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 1. Lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Itu nanti saja, jadi kita kirimkan paketnya saja terlebih dahulu dari PC3 ke server 1. Nah, ini dari PC3 pesan akan langsung dikirimkan ke router 2. Lalu router 2 akan menghubungkan pesan menuju router 3. Lalu router 3 akan meneruskan pesan menuju alamat IP yang dituju yakni server 1. Lalu server 1 juga bisa membalas dan akan langsung dikirimkan menuju router 3. Router 3 akan meneruskan pesan menuju router 2. Lalu router 2 akan meneruskan pesan menuju PC3. Nah, untuk selanjutnya yakni skenario yang ke-8. 8 ini yakni kirimkan paket simpel PDU dari PC3 ke server 2. Lalu amati jalannya PDU dari PC3 ke server 2. Nah, ini kita langsung play saja. Dari PC3 akan mengirimkan pesan ke router 2, lalu akan meneruskan router ke router 3. Router 3 akan meneruskan ke alamat IP yang dituju yakni server 2. Server 2 juga bisa mereply dan akan mengirimkan reply menuju router 3 terlebih dahulu. Lalu router 3 akan mengirimkan pesan ke router 2 dan router 2 akan meneruskan pesan ke alamat IP yang dituju yakni PC3 sebagai penerima. Nah, pesan telah sukses. Untuk skenario selanjutnya yakni yang ke-9. Skenario ke-9 yakni kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke server 2. Nah, dari server 1 nanti langsung ke server 2. Namun pesan akan dikirimkan terlebih dahulu melalui router 3. Lalu router 3 juga akan meneruskan pesan menuju alamat IP yang dituju yakni server 2. Lalu server 2 akan bisa mereply juga dan akan mengirimkan pesan ke router 3 terlebih dahulu, lalu akan diteruskan ke alamat IP tujuan yakni server 1. Nah, untuk skenario ke-10 yakni kirimkan paket simpel PDU dari server 1 menuju ke PC1. Nah, paket akan dikirimkan dari server 1 menuju router 3, lalu router 3 akan mengirimkan paket menuju router 1, lalu router 1 akan meneruskan paket ke alamat IP yang dituju yakni
berada di PC1. Nah, PC1 juga bisa reply berupa balasan dan akan dikirimkan melalui router, uh, router 1. Lalu router 1 akan meneruskan pesan ke router 2, lalu router 2 akan meneruskan pesan kembali ke server 1. Nah, untuk skenario selanjutnya yakni skenario ke-11, yakni kirimkan paket simple PTU dari server 1 ke PC2. Dari server 1 ke PC2, paket akan langsung dikirimkan ke router 3. Router 3 akan meneruskan pesan menuju router 1. Router 1 akan mengirimkan pesan menuju ke menuju PC2, yakni alamat IP yang dituju oleh server 1 untuk menerima pesan yang telah dikirimkan oleh server 1. Nah, PC2 juga bisa mengirimkan balasan dan akan mengirimkan balasannya menuju ke router 1. Nah, router 1 akan mengirimkan pesan menuju router 3, lalu router 3 akan mengirimkan pesan sesuai yang dituju, yakni server 1 sebagai penerima. Nah, untuk simulasi yang terakhir, ini yang ke-12, kirimkan paket sampel PDU dari server 1 ke PC3. Dari server 1 ke PC3. Nah, langsung saja pesan langsung akan dikirimkan ke router 3. Router 3 akan meneruskan pesan menuju router 2. Router 2 akan meneruskan pesan menuju alamat IP yang dituju, yakni berada pada PC3. Nah, PC3 juga bisa mereply dan akan melakukan balasan dan akan dikirimkan menuju router 2 terlebih dahulu, lalu router menuju router 3, dan yang terakhir menuju ke alamat IP server 1 sebagai penerima. Nah, pesan telah sukses. Nah, untuk mengamati jalannya PDU, kita bisa melakukan research. Saya akan contohkan beberapa sampel saja. Jadi kita masukkan ke, misalnya kita akan melakukan paket tracer menuju PC2. Jadi kita ketikkan di command prompt research menuju alamat IP yang dituju 192.168.1.65. Nah, ini tadi pesan dari PC1 ke PC2, jadi melalui alamat IP seperti ini, terus langsung menuju ke alamat IP yang dituju, yakni alamat IP dari PC kedua. Nah, kita coba sekali lagi dari PC1 menuju server 1 saja. Jadi kita klik pada PC1, lalu kita klik command prompt. Nah, kita ketikkan sama tracer, lalu ketikkan alamat tujuan, yakni berapa tadi ya, 33.33.1. Nah, ini juga bisa langsung tracing paketnya tadi. Jadi melalui alamat IP seperti ini, lalu ke alamat IP ini, lalu ke alamat IP penerima pesan. Ini alamat IP dari server 1. Nah, untuk yang terakhir mungkin ke PC3 saja. Ya, hampir mungkin ini dari PC1 kita klik juga tracer, search, kita masukkan alamat IP yang dituju, 1.53. Nah, ini pesan tadi juga hampir sama sih, cuma beda IP-nya saja. Untuk perjalanannya jadi tergantung tadi kita lakukan settingan destinasi. Nah, ini akan menampilkan sesuai destinasi kita tadi melalui settingan tadi. Jadi dari IP sini melalui IP sini sampai dengan IP yang dituju. Itu intinya sih seperti itu. Jadi kita tracer ini berguna untuk melacak pesan terkirim. Jadi karena tadi berdasarkan settingan routing kita yang tadi kita setting melalui destinasi, nah maka ininya akan
mengikuti jalan yang telah kita setting tadi. Mungkin itu dulu, sekian dari saya perihal penjelasan uh, routing statik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.